Apa fungsi saya menjelaskan ini? Fungsinya adalah dari gambar contoh ini, macan dahan ini yang saya bentuk ini, sebagai maskot, kita coba kolaborasikan dengan bentuk yang seperti ini. Nah, mungkin Bapak Ibu di sekolah bisa mengkolaborasikan maskotnya itu dalam bentuk karakter ketiga bidang ini, sebagai pesan. Nah, sebagai pesan, maskot ini ataupun branding gambar visual ini itu dalam turunan mata, kalau dulu saya tuh mata kuliah dari DKV, Desain Komunikasi Visual. Kita mendesain, kita berkomunikasi dalam bentuk visual, seperti itu. Kan kita ada namanya penyampaian secara verbal dan ada namanya penyampaian secara non verbal. Maskot ini ataupun icon ini bisa dijadikan alternatif Bapak Ibu, seperti itu. Makanya saya ketika ada pengambilan tema ini, saya mencoba berkonsultasi, mencoba untuk bertukar pikiran dengan Pak Imam dan Pak Agung, dan akhirnya saya memutuskan untuk memunculkan maskot ini. Tujuannya adalah pertama kita berpikir kreatif, dan kedua kita bergerak inovatif. Kreatif kan kita memikirkan hal-hal baru, dan inovatif kita memunculkan hal-hal baru, seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita coba bedah yang maskot ini. Ini kita menggunakan tetap anatomi. Kalau yang saya pribadi sih, saya membuat anatomi pada dasarnya menggambarkan siswa ataupun siswi yang di usia sekolah menengah pertama ataupun SMP. Dokumentasi. Kenapa macan dahan? Alasannya karena macan dahan sudah mulai punah sebagai hewan endemik yang ada di Kalimantan. Oke, kita coba kita mewarnai. Pak Kuku seni rupa juga. Ya. Oh, ya. Sama kayak Bu Alia ya. Prakarya itu ya. Arahnya ke prakarya itu. Itu bagian dari seni rupa juga. Fakultasnya waktu kuliah seni rupa. Jurusan seni rupa. Oh. Dari Jawa Pak ya. Isi lain UNJ Y. Kerajinan tangan kriya. Tapi sudah pasti bisa seni rupa juga kan. Ya kan. Sambil ya Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan, karena kalau menunggu saya sambil menggambar gini sepertinya agak boring ya Pak Imam. Ya, Mungkin ada pertanyaan mungkin dari Bapak Ibu. silakan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Tanya. Ya Pak.
Pak. Gini Mas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semangat ya. wabarakatuh. Allah tahu sudah teman-teman sahabat-sahabatku semangat. Semangat Pak. Begini Mas, Mas Ketua dan Mas Wahyu, Ya Pak. mentor kita. Permasalahannya di sini, kalau gambar sih memang ya oke, memang tugas kita sebagai guru seni harus bisa gambar, bisa musik, bisa teater, bisa tari, bisa angel, wis pokoknya semua harus bisa kayaknya ya. Nah fokus di gambar ini kan maksudnya gambar ilustrasi Mas ya. Karena memang sekarang tuh era digital dan teknologi, permasalahannya itu sekarang yang harus menurut saya sih mau tanya dan sekalian saran juga, bisakah kita dari awal untuk ada apa ya istilahnya belajar Corel dasar dulu misalnya kan, karena kayaknya kita ini dituntut wajib bisa, iya kan? Ya, Ya, Pak. betul. Ya itu wajib bisa masanya, jadi minimal kita tahulah sedikit-sedikit tool-toolnya Corel, kemudian nanti harus Photoshop, bahkan lomba FLS 2N pun kan sekarang 100% digital. Nah, itu kan jadi kendala kita. Nah, itu real tuh Bu, Mas, ya kan? Makanya dengan sangat dan berharap kami ini butuh mentoring, butuh belajar dari dasar Corel itu. Nah, setelah itu kan baru tahu ya minimal bikin lingkaran tuh Corel itu seperti apa, warnanya apa. Nah itu yang perlu kita pikirkan bersama kayaknya. Untuk Bu pengawas gimana Bu? Kira-kira apakah kita perlu ada pelatihan khusus? Karena memang kondisinya kita kayaknya harus wajib bisa nih digital nih, tuntutan era zaman, perkembangan zaman. Gimana Bu? Yeah. Siapa tahu nanti baik. Ya Bu. Baik Pak Mustafa, Bapak mengajar di mana? SMP Tunggal Bu. Oh SMP 1. Yeah. Ya, tadi saya lihat Pak Wahyu dari tadi saya lihat ini aplikasinya Corel Draw ya, saya bilangnya memang sebaiknya sebelum menampilkan, maksudnya membuat satu karya dengan aplikasi Corel Draw ini mungkin memang harus dipahamkan dulu. Artinya Bapak dan Ibu guru SBK ini harus tahu caranya, penggunaannya begitu ya. Jadi setelah paham dulu baru masuk ke karya yang akan dibuat ya. Karena sekali lagi bahwa untuk kita mengajar ke anak-anak kita juga di sekolah, kalau kita menggunakan Google Meet atau menggunakan aplikasi yang lain, yang pertama Bapak Ibu guru lakukan adalah memperkenalkan aplikasi dan cara penggunaannya. Setelah itu baru penerapan bagaimana membuat karya dengan menggunakan aplikasi tersebut, begitu ya. Mungkin saran Pak Mustafa tadi cukup bagus ya. Boleh nanti ditindaklanjuti oleh Pak Ketua, Pak Imam dan kawan-kawan nanti mungkin baik, kapan waktunya akan boleh pelatihan dulu ya. Mungkin ya, saya lihat Bu, kalau perlu ya, cukup kompeten saya lihat Bapak dan Ibu guru di sini. Makanya saya senang sekali. Waktu saya kemarin diganti Pak Rahmanuddin, wah padahal saya senang nih. Jujur saya senang Bapak Ibu ya, bukan karena apa, tapi saya senang. Dengan jiwa seni itu saya suka sekali. Jadi mohon mungkin nanti dipikirkan baik-baik. Saya lihat Bapak dan Ibu guru cukup kompeten, ada yang memang paham sekali. Tadi Pak Wahyu memaparkan itu berarti kan sudah paham aplikasi ini ya. Mungkin nanti bisa diberikan istilahnya pelatihan atau ilmunya dibagi ke Bapak dan Ibu guru seni yang lain. Mungkin itu saran saya, terima kasih. Baik, makasih Bu. Makasih Pak Wahyu. Pak Mustafa. Yang mumpung ada mentor handal nih Bu, saya ini mengharapkan sekali. Kalau perlu kita nginep seminggu di hotel, nggak apa-apa Bu. Waduh. Boleh kawan-kawan? Setuju nggak? Setuju. Setuju Kita Pak. bikin pelatihan khusus. Iya. Karena kayaknya memang nanti dipikirkan Pak. Digital, bisa dipikirkan. Iya. Ada sudah FLS 2N tuh. Betul. Betul Pak itu. Betul Pak. Sudah harus sinergis dengan perkembangan yang ada. Monggo dilanjutkan Pak Wahyu. Ya, silakan Pak Wahyu. Baik Bapak Ibu. Berarti Corel ya Bapak Ibu ya. Photoshop nggak apa-apa juga. Photoshop aja.
Gini Bapak Ibu, ke program yang saya perkenalkan ini adalah Photoshop untuk sementara ini. Karena Photoshop. dari FLS 2N kemarin saya melihat lebih ke dominan ke Photoshop Bapak Ibu. Tapi jikalau Bapak Ibu request, bahasa kerennya request untuk belajar Corel, insya Allah saya bisa. Cuman karena ini di laptop ini Corel saya kayaknya mudah terdetek sama internet kayaknya. Iya. Kayaknya mudah Tidak apa-apa, masalah Photoshop dulu jangan apa-apa, kan dua-dua dipakai. Oh boleh, berarti Ya, Photoshop aja. jadi ya, maksudnya gantian dulu, mana dulu yang harus kita latihan dulu. oh gitu. Bagusnya kita tetapkan aja. Tetapkan satu Atur aja, aplikasi atur ya. aja Mas Wahyu, pokoknya ngikut derek kulos di Kodawuh. Oh iya Pak, iya Pak Mustafa, siap. Coba. Sayang Mbak, ilmu sampean nanti harus dikembangkan ini. Ya Pak, siap. Oke, kita coba pertama menjelaskan ini aja kali Pak ya, bagian-bagian tools dari Photoshop aja kali ya. Lebih Boleh. kasarnya seperti itu ya Pak Imam ya. Ya. Lebih enak kali ya. Jadi kita kembali ke dasar, ke awal. Begitu ya maksudnya Pak Mus kan? Karena kemarin itu di SMP 11 ya memang kita sudah membahas terkait bagaimana kita bisa berkarya kan. Untuk pengenalan dasar terkait aplikasi ini memang belum sama sekali kita sampaikan. Nah, seperti itu. Jadi terima kasih masukan Pak Mus. Memang harusnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru bagi yang ini belum familiar Suaranya terus Mas Imam. masalah aplikasi, terdengar Pak? Halo? Iya. Keda- Agak kenceng dikit Mas Imam, nggak dengar kami. Kedengaran? Ya, Oke. kemana tuh? Aku belum sarapan. Tapi dulu kita nanti. Bentar. Kurang kopi. Nah, itulah. Siapkan kopi depan itu kan ya. Jadi begini Pak, betul tadi apa yang disampaikan Pak Mus. Ya saya rasa memang kita harus belajar dari awal ya, karena memang apalagi mengingat basic kita ini berbeda ya, berbeda dari berbagai macam aspek seni. Ada bahkan teman-teman Bapak Ibu guru yang merangkap ya kan mengajar seni. Nah terkait dengan materi yang sekarang dibawakan Pak Wahyu, karena memang waktu pertemuan kemarin di SMP 11 itu kita tidak menyinggung mengenai dasar menggunakan aplikasi Photoshop, cuman bagaimana kita bisa berkarya. Jadi memang harus seperti itu Pak, saya sepakat sekali. Mungkin nanti Pak Wahyu kita tindak lanjuti ya, atau mungkin sekarang juga bisa kita sampaikan Pak Wahyu ya. Perkenalan kita tetapkan dulu sekiranya aplikasi mana yang akan kita gunakan, apakah CorelDRAW atau Photoshop. Bagaimana Bapak Ibu semua supaya kita fokus menggunakan Photoshop atau Corel. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau yang digunakan Pak Wahyu sekarang ini Photoshop. Jadi Photoshop. Jadi apa maksudnya? Bapak Ibu bisa pastikan aplikasi ini sudah terinstall di laptopnya masing-masing, di device-nya masing-masing. Kalaupun belum punya master programnya, mungkin nanti bisa dibagi Pak Wahyu ya. Kita berikan link Google Drive-nya untuk diinstal di masing-masing laptop Ibu, seperti itu. Jadi intinya kita gunakan Corel atau Photoshop. Photoshop saja. Photoshop aja ya. Boleh atur aja. Photoshop aja ya. Dua nanti kan kita harus belajar juga tuh Mas. Photoshop karena mungkin kurang lebih fungsinya ini kan. Kurang lebih fungsinya ini aplikasi sama aja semua. Cuma yang membedakan mungkin toolsnya atau tampilannya, fitur dari menunya itu. Jadi mungkin kita menggunakan Photoshop Bapak Ibu ya, nanti bisa dipastikan aplikasi ini terinstall di perangkat Bapak Ibu semua. Karena memang era 4.0 tadi yang disampaikan Pak Mustafa, kedepannya 100% menggunakan digital. Mau tidak mau kita mengikuti zaman ya. Seperti itu. Jadi kita menggunakan Photoshop. Jadi bagaimana kita kembali lagi ke awal dulu, biar Satu lagi Pak Wahyu memperkenalkan toolsnya Nah, Photoshop ini. nanti, Silakan Pak. Ya kan? Kendalanya kalau latihan online itu kan tidak bisa langsung praktek kayaknya Pak.
Mm-mm. ya kan? Ya betul. Betul betul. Kalau kita penelitian online, justru kan kita tidak berat ya, sambil online tuh kan. Apalagi biasanya kadang-kadang Photoshopnya kan Photoshop bukan yang asli kan, mungkin nggak bisa online. Jadi kalau Online gimana? Photoshop ataupun Corel, kita harus live, nggak bisa online kayaknya. Oh Kita bisa. harus Ada hadir gitu. ada serial numbernya kan? Ada kan? Punya. Gimana? Nah, Dia tetap nggak harus online ya? Nggak juga sih ya? bisa nggak harus Iya nggak harus online kayaknya Pak. Cuman Ya nggak bisa kalau online kayaknya kan? bisa aja. Nanti Pak Wahyu yang Karena kalau, apa? kalau maksud saya tuh ketika pelatihan tuh kita sambil praktek ya. Oh ya ini tool 1 bikin Oh, ini, tool iya. 2 bikin ini gitu nah. Harus pakai 2 perangkat, seperti itu. Memang kita harus ketemu di dalam Kalau suatu misalnya ruangan. online, lo harus punya 2 laptop kayaknya. Iya, kalau harus online harus menggunakan 2 laptop. Jadi memang harus kita ketemu. Waduh. Kita harus ketemu, Kalau Pak. diusulkan nih Bu, butuh laptop kan Bu, SBK. Tuntutannya 100% digital nih Bu. Bu Resmi. Anjir Pak, nanti bisa Ya. bisa diusulkan lewat sekolah. Tapi kalau begini program sudah berjalan ya RKAS ya, mungkin tahun depan ya. Nah, jadi bisa diusulkan ke sekolah untuk membelikan laptop khusus ya, untuk guru seni budaya. Sekali-sekali boleh juga ya. Disampaikan nanti sama Amin. Bapak dan Bapak Ibu kepala sekolah ya. Boleh untuk meningkatkan. Kayaknya lebih Abdul Ibu yang menyampaikan deh. Oh, boleh nanti. Iya. Iya. Biasanya kalau Ibu yang nyampaikan, oh iya ternyata nih, oh gitu kan. Kalau kita mungkin wah nantilah nanti. Angel itu Bu. Boleh nanti Ya. nanti saya akan menyampaikan, mudah-mudahan direalisasikan oleh kepala sekolah ya dalam anggaran tahun depan 2022 karena 23 perubahannya sudah 21 sudah selesai perubahannya. Oh ya. Jadi tidak bisa diusulkan lagi. Di anggaran 2 nanti bisa kami sampaikan. Baik, Ya, Ya Pak Bu, Mustafa. terima kasih banyak. Kami Kasih, Bu. Semangat kawan-kawan, mau diusulkan laptop sudah ini. Amin amin. Jadi Mas Wahyu, lanjut. Pak Wahyu lanjut. Lanjut untuk perkenalan aplikasinya. Oke, silakan Pak. kita mulai dari dasar berarti ya nih Pak ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Mus masukannya. Bapak Ibu, saya memperkenalkan dulu elemennya. Saya menggunakan Wacom. Ini Wacom ini untuk membantu menunjang gambar. Saya menggunakan Wacom import. Nah ini tidak disponsori. Apakah bisa Pak tanpa Wacom? Bisa. Bisa juga ya. Apakah bisa tanpa Wacom? Bisa. Itu tergantung dari daya sense, daya kepekaan dari Bapak Ibu dalam mengolah gambar. Menggunakan mouse ya. Ya, menggunakan mouse. Nah, Photoshop. perlu diperhatikan, kita mulai dari sini. Kita mulai dari Move Tool. Kita mulai dari Move Tool ini. Di dalam Move Tool ini dia bisa, dia ada ukuran jika menggunakan Wacom ataupun ini mouse, dia bisa mendetek dalam ukuran senti. Bisa Bapak Ibu lihat. Oke, kita lanjut lagi. Biasanya ini Pak yang atas ini, saya mengenalnya dengan kursor move tool atau K. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan dari dalam menggunakan aplikasi tool. Nah, ini ada hurufnya tuh, rectangular merge tool atau M. Ini membantu untuk mempercepat atau mempermudah dalam menggunakan. Oke, kita langsung coba menggunakan kotak sambil tekan shift untuk kotak yang ideal. Oke. Mungkin kita coba buat lingkaran dulu aja kali. Kita buat dimensi lingkaran. Oke. Di sini ada pilihannya Pak, Bapak Ibu. Nah, ini ada pilihan.
betul tetap sama M, cuman ketika mengubahnya dengan menekan Alt, ALT, diklik sambil Bers- menekan ALT, Oh, LT bersamaan Pak ya. ya berubah. Oke, kita coba membuat biasa kita kenal dengan bubble ataupun bola gitu ya. Kita coba buat. Hmm. Kita pilih aja warna apa ya? Enaknya warna, coba warna merah aja kali. Kita coba warna merah. Nah, di sini Bapak Ibu, di atas ini ada opacity, ada flow. Nah, fungsinya opacity ini ketransparansian. Untuk flow ini sirkulasi ataupun kalau dalam bentuk grafik ini flow ini bukan sirkulasi, jadi jatuhnya lebih ke hasil dari brush.